Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu, semuanya berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi kesempatan dengan pinjaman kehidupan yang diberikan pada kita, selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Semoga kita selalu menjadi kepanjangan tangan semesta untuk menyampaikan cinta kasihnya yang tanpa batas. Karena tangan kita adalah tangan Dia. Sebagaimana Allah menyatakan di Quran, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada pada mereka. Dan mereka itu adalah makhluk yang bernama manusia. Pohon walaupun tinggal di pinggir sungai, dia tidak punya tangan untuk mengambil air. Tentu saja manusia dengan tangannya dialah yang diharapkan menjadi sumber cinta kasih bagi pohon. Kalau ada pohon yang mati di rumah, jelas bukan salah pohon. Salah manusia tidak menggunakan tangannya. Karena manusia kebanyakan ego, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita lupa bahwa tangan kita adalah tangan Allah. Dan tangan ini dititipkan kepada kita adalah suatu kemewahan, agar kita selalu menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Berbahagialah orang-orang yang sudah bisa merasa sebelum terasa, sehingga tangannya selalu saja murah hati. Ketika melihat orang lain susah, tangannya segera bergerak mengambil sesuatu yang bisa meringankan kesusahan orang lain. Tangan kita hari ini bisa masuk ke kantong saku baju kita, itu mewah. Jadi kalau ini tangan ini bisa masuk ke kantong saku celana, dan di saku celana ini ada uang, dan kita bisa mengambil uang dari saku celana, itu suatu kemewahan. Karena suatu saat tangan ini tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam saku celana. Mari kita rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta pada kita saat ini. Bisa duduk tegak seperti ini, itu mewah. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, itu mewah. Karena suatu saat telinga ini tidak akan bisa seperti sekarang lagi. Bahkan bisa memasukkan kancing ke lubang baju, itu juga suatu kemewahan. Pernah menyaksikan ada orang habis stroke, sedang melatih tangannya, refleksnya yang tidak ada ingin dikembalikan, memasukkan kancing ke dalam lubangnya itu berjam-jam. Dan selama ini kita hidup tidak berkesadaran. Ketika kita sedang membasuh tangan, pikiran sudah di meja makan, sehingga kesempatan untuk menikmati sensasi air ke tangan kita, kesempatan untuk bisa menikmati tangan kita yang bisa digerakkan untuk saling membersihkan tangan kiri dan tangan kanan, hilang. Momen itu tidak ternikmati lagi. Coba jadikan setiap momen itu adalah tujuan. Jangan dijadikan momen itu hanya sarana untuk mencapai tujuan.
Karena kalau itu hanya sarana, tujuannya di masa depan, maka kita akan terus ditarik-tarik ke masa depan sehingga kita kehilangan momen. Itulah manusia yang rugi. Bisa duduk seperti ini, mewah. Bisa melipatkan kaki seperti ini, mewah. Bisa bersila itu mewah. Karena banyak sekarang yang mungkin sudah tidak bisa bersila lagi. Melipatkan kaki saja merupakan sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu, mari kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Hidup itu saat ini. Nikmati semua sensasi kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Nikmati kemewahan nafas kita, karena dengan nafas telinga ini juga menjadi mewah karena bisa mendengar. Dengan napas mata ini menjadi mewah karena bisa melihat. Dengan napas apapun yang kita santap menjadi mewah karena semuanya menjadi terasa rasanya. Makanya leluhur kita mengatakan makanan saja itu sudah suwarga loka. Su itu artinya adalah saripati. Warga itu artinya kumpulan, loka itu artinya tempat. Jadi suwarga loka itu kumpulan segala saripati. Saripati udara, saripati api, saripati tanah, saripati air memanunggal menjadi jeruk, menjadi apel, menjadi anggur. Karena otak kita sudah rusak sejak lama, lalu mengabaikan semua kemewahan-kemewahan yang disuguhkan semesta kepada kita. Makanya saya kadang-kadang mau makan saja tidak berhenti air mata itu mengalir. Karena begitu luar biasa kemewahan yang disajikan semesta. Dan menjadi tidak luar biasa ketika pikiran kita mengabaikan saat ini. Makanya di dalam kajian kita yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa yang namanya berserah diri itu adalah hadir di sini saat ini sekarang, menerima semua hal yang terjadi saat ini tanpa ada penolakan sedikit pun. Karena semua sumber masalah manusia berasal dari penolakan, dan penolakan berasal dari penghakiman yang diciptakan oleh pikiran. Izinkan pikiran untuk menghakimi, maka pikiran akan terjebak, ini benar, ini salah. Yang disebut benar oleh pikiran diambil, yang disebut salah oleh pikiran ditendang jauh-jauh. Terus menerus seperti itu, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bukankah itu yang terjadi selama ini, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, yuk kita selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Rasakan kekuatan saat ini setiap saat. Dan rasakan kedamaian, rasakan kemewahan. Ketika pikiran kita diizinkan bergerak sedikit saja ke masa depan, maka kita akan cemas dan takut. Ketika pikiran ini diizinkan bergerak sedikit saja ke masa lalu, maka kita akan selalu sedih, penuh dengan duka cita. Sehingga memori masa lalu itu selalu menghantui kita. Tapi cobalah kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa depan, tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa lalu, sepenuhnya secara total hadir di sini. Tidak ada yang namanya rasa takut. Tidak ada yang namanya rasa duka. Hidup penuh dengan sukacita. Karena itu, mari kita sampaikan segala pujian untuk Dia, Sang Kehadiran